Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita berpegang kepada keyakinan bahwa di dalam Kristus, di situ ada pengharapan. Dan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita doakan, apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita harapkan. Sebab kuasanya is unlimited. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan memikirkan persoalan permasalahanmu pada pagi-pagi hari. Tapi pikirkanlah bagaimana tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Mari saudara yang diberkati, kemahakuasaan Tuhan yang unlimited itu senantiasa menopang bagi orang yang mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebab itu, terberkatilah orang yang mau datang kepada Tuhan. Mari saudara yang diberkati, kita akan menikmati berkat firman Tuhan, kuasanya yang unlimited. Di dalam pertolongan Roh Kudus, mari kita sama-sama bawa pengharapan kita di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk berkat anugerah-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dan kami mau membawa pengharapan kami supaya kami dipenuhi dengan firman dan firman-Mu yang berkuasa menguatkan dan menyelamatkan jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi saudara. Mari kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus 3. Ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21 tentang bagaimana Paulus berdoa untuk umat yang dikasihinya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan di sini di dalam firman Tuhan ini ada satu kata yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian, bahwa rahasia ini besar, tetapi banyak orang yang belum menemukannya. Bahwa Ia kaya dan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya. Bapak Ibu Saudara, rahasia ini besar, tetapi rahasia ini bukan saja disingkapkan, tetapi diberikan. Saudara, banyak orang yang masih terobsesi dengan yang namanya harta karun. Oh, kalau dia mendapatkan harta karun, dia bisa hidup 7 turunan, dia bisa bahagia selama-lamanya, dapat menghidupi dirinya dengan harta karun yang dia temukan. Seolah-olah apa yang dia cari itu merupakan the source of uh, his living. Nah, saudara, dan saya mau katakan begini, ketika kita menemukan Kristus, rahasia itu sudah kita temukan, harta karun sudah kita dapatkan, dan tinggal bagaimana kita menggunakan rahasia yang kita dapatkan itu, harta karun yang kita dapatkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari supaya bermanfaat. Dan Paulus mendoakan supaya umat Tuhan mengerti tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 1, bagaimana kita mendapatkan satu rahasia di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. Dan lebih dalam lagi Tuhan memberikan di dalam Dia kekayaan kemuliaannya. Kenapa Paulus susah-susah payah mendoakan? Karena ada banyak orang yang tidak menemukan rahasia tersebut. Itu sebabnya saudara, pertama saudara harus mempercayai kuasa doa. Saudara harus mempercayai kuasa rohnya yang ditempatkan di dalam batinmu. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26.
Ya, aku akan memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan aku akan memberikan kepadamu hati yang taat supaya kamu dapat melakukan perintah-perintah Tuhan. Adanya roh Tuhan di dalam diri kita itu merupakan suatu kekuatan bagi kita untuk mengenal, untuk melihat kekayaannya, untuk menerapkan kekayaan dan kemuliaannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak ada lagi orang lemah, tidak ada lagi orang yang tidak teguh. Karena kekayaan kemuliaannya itu menguatkan. Kekayaan kemuliaannya itu meneguhkan. Oleh apa? Oleh rohnya. Makanya saudara, jangan sekali-kali di dalam hidup kita nggak ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita di dalam mana? Di dalam batin. Perhatikan saudara, kalau batin saudara penuh dengan overthinking, hal-hal negatif, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan. Perhatikan, apakah mungkin kepahitan itu dapat hidup bersama berdampingan dengan rohnya? Di dalam firman Tuhan katakan di dalam Matius 26 ayat 41, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudaraku yang diberkati, tidak pernah hidup ini netral. Kalau saudara tidak takluk kepada roh, maka saudara pasti takluk kepada daging. Jikalau saudara takluk kepada roh, pasti daging itu bisa takluk dan mentaati saudara. Makanya saudara harus memilih, apakah hidup saudara dikuasai oleh roh Tuhan di dalam batinmu, maka engkau pasti akan kuat dan teguh. Dan oleh iman yang ada itu, Kristus yang ada diam di dalam hatimu itu tidak keluar. Kristus itu berdiam di dalam hatimu dan membuat engkau berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, saudara, doa ini luar biasa supaya kita semua dapat memahami. At least you understand, and then you have knowledge, and then you have wisdom dan kasih. Saudara, kalau kita memahami maka kita dapat mengenal Tuhan. Kalau saudara tidak dapat memahami, saudara tidak dapat mengenal bahkan pasangan hidupmu yang tiap hari engkau temukan, engkau akan kecewa setiap hari, saudara. Kalau engkau memahami orang-orang yang terdekat sekalipun, saudara, maka saudara akan makin mencintai mereka. Tapi kalau saudara tidak memahami, tidak ada hubungan yang dapat diselamatkan. Itu sebabnya kenapa orang bisa kawin cerai sampai beberapa kali. Karena dia tidak pernah memahami, dia tidak pernah mengenal, dia tidak pernah mengetahui dan dapat menerjemahkan kasih yang ada pada orang yang bersamanya dia hidup tiap hari. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa tidak mungkin seseorang berakar di dalam kasih kalau hidupnya tidak berakar di dalam Kristus. Akal sehat itu tidak ada, saudara. Kalau saudara tidak berakar di dalam Kristus. Sebab dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, segenap akal budi kita, kalau kita mengenal Kristus, maka saudara, pikiran, perasaan, roh, jiwa, tubuh saudara akan tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, doa ini luar biasa. Dan dikiranya engkau dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, banyak orang yang tidak mampu memahami kasih karena pengetahuan tidak ada. Bagaimana mungkin dia dapat memiliki pengetahuan kalau hidupnya tidak dikuasai oleh roh Tuhan? Di dalam batinnya hanya dikuasai dengan perkara-perkara overthinking dan kedagingan. Tapi kalau kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, dia dapat, sanggup dan terlalu mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa dari Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui ruhnya di dalam batinmu. Tidak ada seorang pun kuat tanpa roh Tuhan. Tidak ada seorang pun kuat tanpa Kristus. Dan saudaraku, jikalau roh Tuhan ada padamu, maka engkau pasti kuat. Nah, saudara, ingat bahwa dialah Kristuslah di dalam nama Yesus yang dapat melakukan. Tidak ada nama lain yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan baik. Di dalam doa yang penuh kasih ini, ketika seorang hamba Tuhan berlutut di hadapan Bapa, memohon agar jemaat dikuatkan di dalam batin oleh roh. Kemudian supaya Kristus diam di hati melalui iman. Kemudian berakar dan berdasar dalam kasih sehingga mampu memahami betapa luas, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Ingat saudara, seorang yang tidak berakar dalam firman, seorang yang tidak berakar di dalam berdasarkan kasih, tidak mampu memahami Tuhan Yesus. Makanya tidak mungkin terjadi ginosko, pengenalan akan Tuhan, kalau tidak berakar dalam firman, lalu tidak berdasar dalam landasan yang Tuhan berikan, yaitu kasih. Dengan demikian, kalau seorang sudah berakar, berdasar dalam kasih, Kristus ada di dalam dirinya, maka akan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Nah,
Doksologi ini yaitu satu pemahaman yang sangat kuat di sini bahwa Tuhan sanggup, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, saudara, saya melayani seorang anak muda secara jarak jauh, saudara. Dan kemudian bukan kuat dan gagah saya, tapi oleh dia yang setiap kali dia dengar firman itu masuk di dalam dirinya. Kemudian hal-hal yang dia khawatirkan, bagaimana dia dari eh, keyakinannya yang lama mengalami kekuatan daripada Tuhan, sehingga ada hal-hal yang luar biasa yang dia mampu lewati, dia mampu bersaksi, kemudian keluarganya bisa menerima dia. Saya mau katakan, saudara, apa yang kita khawatirkan itu yang akan mendatangi kita, tetapi kalau kita berdiri atas dasar firman, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih dari yang kita doakan. Kita doa minta keselamatan, kita doa minta perlindungan, kita doa supaya kita dapat bersaksi tanpa takut, maka Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Amin. Dipenuhi dan digenapi kegenapan kepenuhan Tuhan dalam diri kita. Saudara, beberapa poin penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini yaitu, yang pertama, saudara, kita harus berfokus. Doa kita harus berfokus pada manusia batin ini. Manusia ini saudara, yang saudara dandani tiap hari, kasih mandi tiap hari, itu casing, saudara. Casing itu baik. Saudara punya handphone, ya, casingnya casing iPhone, ya, casingnya iPhone Pro Max 16 atau yang sekarang 17 Pro. Nah, saudaraku yang diberkati 17R, saudara. Saudara punya handphone, casingnya aja kelihatan seperti casing iPhone 17, tapi dalamnya ternyata merek lain, saudara. Casing ini saudara buang, ya, gak akan ada manfaatnya. Tapi isinya, apakah handphone yang ada baterai, handphone yang hidup, handphone yang selulernya terhubung dengan eh, internet atau tidak, itu yang menentukan. Kalau kita casingnya bagus tetapi dalamnya tidak terhubung, gak ada gunanya handphone itu. Doa yang berfokus pada manusia batinia, ibarat itu, saudara, itu adalah intinya, core-nya. Bagaimana core-nya itu atau inti esensi dari kehidupan seorang yang berhubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada busana yang Anda pakai. Lalu tidak hanya mendoakan kebutuhan lahiriah, tapi kekuatan rohani. Kita pun diajak menekankan pertumbuhan rohani, bukan sekedar berkat materi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, perhatikan. Yang kedua, Kristus tinggal melalui iman. Nah, Kristus diam di dalam hati. Berarti Yesus menjadi pusat keputusan, pikiran, dan perasaan kita. Iman adalah kunci agar hati kita menjadi rumah bagi Kristus. Bagaimana, saudara, kalau saudara kehilangan hati nurani yang bersih? Bagaimana, saudara, kalau saudara kehilangan keyakinan? Bagaimana, saudara, kalau saudara mulai meragukan tentang keselamatan di dalam Tuhan? Bagaimana mungkin Kristus berkuasa di dalam hati kalau di dalam hatimu penuh dengan keraguan, ketakutan, bahkan melepaskan imanmu? Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak mungkin tinggal di dalam kehidupan saudara kalau saudara tidak tinggal di dalam iman, tidak tinggal di dalam firman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara harus menetap di dalam Tuhan. Saudara harus menetap di dalam Kristus dan buka hati selebar-lebarnya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3 ayat 20. Barang siapa membukakan pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya dan duduk sehidangan, menikmati semua hubungan dengan Tuhan kalau kita buka pintu untuk Kristus. Tinggal di dalam iman, tinggal di dalam firman, berdasar dalam iman dan kasih. Yang ketiga, saudara, kasih Kristus itu is unlimited, tanpa batas. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam, menggambarkan kasih yang melampaui logika manusia. Dan kalau kita merenungkan kasih itu, kita akan dikuatkan menghadapi penderitaan. Sebab bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita pikirkan dan kita renungkan, kita harapkan, saudara. Kalau kasih Kristus itu menjadi dasar, maka kita dapat memahami dan mengenal kasih. Yang keempat, yang terakhir, saudara, Allah yang mampu melampaui harapan. He is unlimited God. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Menegaskan bahwa kuasa Allah tidak terbatas oleh doa dan pikiran kita. Ini menumbuhkan iman bahwa apapun situasi kita, Tuhan dapat melakukan perkara yang lebih besar daripada perkiraan kita. Makanya, saudara, kalau saudara memikirkan hal yang buruk, masalah lebih buruk akan terjadi. Tapi kalau saudara memikirkan kemenangan, pertolongan dalam Tuhan Yesus, maka saudara akan mendapatkannya. Kitab Ayub berkata, apa yang kau takutkan itu yang mendatangi kamu.
Tapi apa yang engkau imani, maka saudara akan mendapatkan jauh lebih besar. Saudara mau berpikir begini, mau pikir yang negatif, yang merugikan, atau memikirkan yang positif. Kalau saudara mau memikirkan yang membawa ketakutan, itu justru akan menguasai saudara. Saudara, hidup saudara adalah doa saudara. Doa saudara adalah masa depan saudara. Kalau saudara mendoakan yang baik, saudara mendoakan masa depan yang cerah, maka saudara bahkan mendapatkan lebih daripada itu. Tapi kalau saudara memikirkan negatif, maka kemalangan akan datang lebih besar daripada apa yang saudara khawatirkan. Itu sebabnya saudara pergunakan dengan baik iman saudara. Karena kalau saudara beriman berarti Kristus ada di dalamnya. Kalau saudara memiliki kasih berarti Kristus ada di dalamnya. Tapi kalau saudara berpikiran negatif, saudara sudah mendorong Kristus keluar dari dalam kehidupanmu. Jadi jangan katakan bahwa hidup ini penuh dengan kemalangan, hidup ini penuh ketakutan. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan punya cara, Tuhan tahu bagaimana meluputkan orang-orang yang hidup dalam kemalangan. Saudara, jadikan doa kita bukan hanya sekedar permintaan materi, tetapi supaya iman dan kasih semakin dalam. Saudara tidak guna memiliki banyak materi, tapi kalau saudara kehilangan iman dan pengharapan, tidak berdasar dalam kasih. Yang kedua, izinkan Kristus menguasai setiap area hidup, baik keuangan, keluarga, dan pekerjaan. Dan ketiga, saat merasa lemah, ingatlah kasih-Nya yang tak terukur, dan kuasa-Nya sanggup memulihkan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, lebih panjang, lebih lebar kasih Tuhan yang luar biasa, lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan, kita harapkan, kita doakan. He is unlimited God. Tuhan Yesus memberkati. Mari satu dalam doa. Bapa, kami berdoa di dalam segala kepenuhan di dalam Kristus Yesus, membuat kami dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kasih Kristus. Kami memikirkan apa-apa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Kami memikirkan semuanya itu, dan kami berdoa Bapa, di dalam seluruh kepenuhan Kristus, kami berdoa kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami. Kami biarlah berakar dalam kasih, berakar dalam firman, berakar di dalam iman, sehingga kami bertumbuh. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Terima kasih Bapa di surga. Sebab apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu semua Engkau sediakan. Bagi mereka yang mengasihi Engkau, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan Tuhan. Diberkatilah mereka yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bapak, kami juga teringat mendoakan rekan pelayanan kami, Saudara Alfa Supit yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati cita-cita dan harapannya di dalam Tuhan. Segala pekerjaan yang Engkau buat berhasil, penelitiannya di negeri mana dia sedang berada saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan sehingga dia dipakai menjadi berkat dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, for all nation. Di dalam nama Yesus, kami juga yang pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, diberkatilah, kuatkanlah kami, dijauhkan dari overthinking, dijauhkan dari personality disorder yang kami tidak tahu, mental kami terganggu oleh karena begitu banyaknya tekanan, masalah, persoalan, pergumulan, dan masa lalu. Tetapi diberkatilah orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, sehingga segala belenggu-belenggu dibebaskan, dipatahkan, diputuskan segala ikatan-ikatan dosa. Dan kami mau Tuhan, hari ini kami berjalan dengan Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Perlindungan pertolongan daripada Tuhan melingkupi saudara sekalian. Berkat nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih karunia. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa dan pengharapan kami Bapak. Kami terima berkat yang spesial ini di dalam nama Yesus. Biarlah keluarga kami, mesbah-mesbah doa kami, pelayanan kami, semua dibuat Tuhan berhasil. Pekerjaan kami dipromosikan oleh Tuhan. Dan kami hidup dalam ketenangan, kesabaran, penghiburan, dan kasih karunia yang selalu berkelanjutan. Demi nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Andalkan Tuhan di dalam setiap lakumu. Tuhan memberkati. Shalom and God bless you.